Sebelumnya saya minta maaf ya kalau saya lagi gak enak badan sebenarnya. Tapi karena buat ngajar, karena ini kan pertemuan terakhir ya, saya paksa untuk ngajar. Tapi nanti kalau misalnya suara saya ganggu gitu ya, maksudnya terbata-bata atau nanti nggak jelas, nanti silahkan kalian mention saja kalau misalnya penjelasan saya kurang dimengerti. Kemudian saya disclaimer dulu juga ya, sebenarnya saya lebih suka kalau nerangin itu apalagi mekanisme menggunakan gambar, cuma karena saya lagi gak enak badan. Biasanya kalau udah gak enak badan kan proses inflamatori di dalam tubuh itu mengganggu salah satunya otak juga ya, jadi kadang-kadang reseptor GABA-nya itu menurun jadi kadang-kadang kurang fokus dan hang gitu ya. Jadi nanti ada beberapa slide itu saya lebih detailkan, ada banyak tulisan ya, jadi terutama terkait mekanisme, tapi nanti saya lampirkan juga gambarnya ya. Nanti kalau kalian yang suka visualisasi dibandingkan melihat tulisan, nanti ada gambar juga, jadi lebih mudah kalian menghafalkan ya. Udah di-upload enggak, ini yang kemarin aku cuma buku materi sudah saya simakkan di Google Drive ya, siapnya sama seperti yang sebelumnya. Nanti kalian bisa download buka di Google Drive tersebut. ini udah hari Lebih baik sebelum perkuliahan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam memahami ilmu yang saya berikan, dan saya juga diberikan kekuatan untuk memberikan atau menjelaskan materi pada hari ini. Ya, berdoa, saya persilakan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan ya terkait dengan prinsipasi obat. Nah, hari ini kita lebih detail di sini ya, saya ingin menjelaskan terkait dengan interaksi obat dengan reseptor kanalion, G protein, tirosin kinase dan intraseluler. Dimana saya sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi reseptor itu kan ada yang bagian transmembran, yaitu bagian antara ekstraseluler dan intraseluler, dan ada yang reseptor di intraseluler. Saya juga sudah menjelaskan kemarin terkait dengan kanal ion, bagaimana kanal ion itu bisa membuka dan menutup. Dan juga nanti saya menjelaskan terkait dengan reseptor kanal ion. Kemudian maaf ya. Kemudian nanti saya juga menjelaskan terkait dengan reseptor yang terikat dengan G protein. Jadi aktivasi dari reseptor akan mengaktifasi dari G proteinnya. Nah, nanti kuisnya kemarin ada yang nanya kuisnya gimana. Kemarin saya menjanjikan di awal ada kuis ya. Cuma karena kondisi saya juga lagi terakhir juga, jadi nanti kuis kalian saya jadikan satu sama pertemuan hari ini. Nanti di elok saja, nanti mengerjakannya barengan ya. Jadi nanti setelah saya mengajar kelas terakhir hari Kamis, nanti saya buka nanti di elok, kan hari Jumat libur ya. Nah, nanti hari Jumat sekitar siang lah, kalau Jumat pagi nanti kalian khawatirnya pada belum bangun ya. Nah, sekitar jam 11-an udah pada bangun kan? Tapi mau Jumatan ya? Jam 10 gimana? Udah bangun? Udah ya, nanti jam 10 saya buka kuisnya. Jadi nanti dari pertemuan 1, 2, 3. Nah, nanti semoga mereka sini bisa membantu
ujian. Ada yang nanya juga ujiannya materinya apa saja? Materinya dari Prof Agung ya. Jadi dari materi UTS itu dari Prof Agung pertemuan pertama. Kemudian pertemuan 3 selanjutnya itu dari Pak Evan dan 3 terakhir dari saya. Jadi ada 7 pertemuan untuk UTS ya. Oke, nah kalau oh iya udah kalau gitu mau sore ya nggak apa-apa. Ibadahnya sore. Ya kalau gitu malam aja gitu. Atau hari Sabtu wes? Sabtu? Nggak bisa? Kapan? Oh iya kalau itu Kamis ya. Kamis saya selesainya. Nah nggak bisa juga. Kamisnya malam tenang. Malam nggak praktikum tuh? Ada praktikum? Oh iya. Ada apa? Ada gereja juga? Ada besar baik mana? UTS Bu. UTS seninya. Seninya UTS. Ya kan cuma sebentar aja. Ya udah kalau enggak jam 10. Dan tadi ada yang ibadah. Ada yang ibadah ya. Ya udah besok Kamis saja. Kamis siang. Praktikum. Kamis jam 12. Praktikum. Kita praktikum dari pagi sampai sore. Wes kapan? Jangan Yang lain nipu. cuma jam 1 ya. Cuma jam 1. Jam 2 tawar lagi nih. Tiba ya? Jam 1? Nah, Jam 1 tiba malam. deh. Nanti malam. Enggak. Udah belajar sama apa gitu. Jumat ibadahnya sampai jam berapa? Sore? Sampai jam berapa ibadahnya? Iya Sampai dah. jam 5? Jelek banget ya. Jam 5 deh. Tatap keras banget. Ini gara-gara apa ya? Dari kapan? Ini tuh aku kelas 11 tapi masih lancar banget. Jam 5? Nanti Gak ada ibadah. kendala apa-apa. Cuma covernya aja. Apa berarti? Oh malam, ya udah malam aja gimana? Ada yang praktikum malam? Jumat malam. Jam 8 aman? Aman. Jam 8 ya, kalau cuma 10 menit doang ya udah jam 9 guys. Soalnya itu nanti cuma dari 3 materi terakhir, maksudnya dari pertemuan pertama 2 sampai 3. Gak apa-apa nanti nilainya ya semaksimal aja. Nanti kalau misalnya kurang maksimal ya nanti dimaksimalkan di UTS gitu kan ya. Gitu? Jumat. Nah. Wih sih pilihan ganda kok di elok. Ini kan eloknya baru dibuatkan dulu. Kan koordinatornya dulu. Nah ini baru dibuatkan. Jadi saya mau masukkan soalnya udah belum. Jangan. Paling biasa Aduh, nanti kamu. saya berikan di soal IEL kan nggak semudah yang set langsung jadi gitu kan ya. Kalau kalian kan langsung ngerjain, tapi kalau dosennya kan harus masukin soalnya, jawabannya gitu dan sebagainya. Ya, nggak waktu pengerjaan 10 menit nanti saya buka ya sekitar ya 1 jaman lah, 1 jam. Jadi jam 8 sampai jam 9. Jadi nggak kalian nggak akan ras gitu loh untuk mengerjakan. Lihat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti soalnya ujiannya seperti apa saya belum kurang tahu ya. Dari Pak Agung sama Pak Evan saya kurang tahu karena Pak Agung aja baru meminta tolong saya untuk upload soalnya. Nah kalau dari saya kemungkinan ada 2 jenis soal ya. Jadi ada agenda dan esai. Esainya esai singkat biasanya terkait dengan mekanisme singkat. Jadi misalnya saya misalnya maaf ya, misalnya ada pasien terindikasi dia hipertensi dengan tekanan darah sekian misalnya, kemudian diberikan oleh dokternya yaitu obat faktopril misal nih, tolong jelaskan bagaimana mekanisme aksi obatnya. Ini kan gampang aja kan? Ada juga faktopril. Target aksinya apa? Reseptor, enzim, kanalion. Enzim.
Enzim. Enzimnya apa? Lupa. Angiotensin. Tapi yang berubah apa? Angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ya. Karena angiotensin 2 berkaitan dengan produksi ADH ya, atau aldosterone yang nanti bisa menaikkan tekanan darah. Gitu ya? Oke, sip. Oke, baik, kita di sini akan mempelajari, saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan transduksi signal. Nah, transduksi signal ini adalah suatu jembatan komunikasi seluler dan target hasil obat. Nah, mungkin di transduksi signal ini kalian sudah mempelajari kan di biologi molekuler. Jadi misalnya satu ligan akan berikatan dengan reseptor A misalnya ya. Atau di sini contoh adalah glukosa akan berikatan dengan glufor yang kemudian akan mengaktifkan dari proses glukosanya gitu ya. Entah nanti melibatkan dari blood trafficking ataupun translocation. Sama halnya nanti kalau kita mempelajari ya ini reseptor tirosin kinase di sini. Nah, jika ada ligan berikatan dengan reseptor tirosin kinase, kemudian nanti pasti akan mengaktifasi jalur downstreamnya. Jadi kalian sudah mempelajari mungkin ya di biologi molekuler sudah ya diajari terkait dengan jalur transduksi signal. Nah, kalau nanti di farmakologi kaitannya adalah dengan penyakit dan obat. Ya, jadi transduksi signal ini adalah proses di mana sel akan mengubah satu jenis signal atau stimulus tadi ya jika ada ligan atau obat yang akan berikatan dengan reseptor yang kemudian nanti akan mengaktifkan dari transduksi signal, di mana aktivasi dari transduksi signal ini nanti akan memberikan respon ya. Nah, ini nanti kalau misalnya ada pertanyaan misalnya obat-obat yang kaitannya dengan G protein misalnya, nanti apa sih yang misalnya tadi mengaktifkan dari G protein sudah diajarkan di biologi molekuler? Belum ya? Jadi G protein itu kan ada GS, ada GQ dan GI. Nah, nanti fungsinya masing-masing dan nanti jalur transduksi signalnya juga akan berbeda-beda sehingga nanti akan memberikan respon yang akan berbeda. Nah, ini ya. Jadi yang saya jelaskan reseptor itu ada dua macam ya. Ada reseptor yang di transmembran dan intraseluler. Jadi ini pada permukaan sel atau pada transmembran itu nanti ada protein G protein atau GPCR. Kemudian ada reseptor kanal ion dan reseptor yang terkait dengan enzim. Nah, di sini contohnya G protein ini berarti dia adalah reseptor 7 domain. Jadi transmembran nanti ada 7 domainnya yang nanti akan berinteraksi dengan protein G. Di mana protein G tadi akan dibagi ada GS, GI dan GQ. Nanti akan mengaktifkan berbagai sel messenger. Nanti ada pathway-nya nanti saya jelaskan. Contohnya di sini adalah reseptor adrenergic, reseptor serotonin dan reseptor histamin. Jadi adrenergic, serotonin, histamin ini adalah suatu neurotransmitter ya. Nah, kalau reseptor kanal ion ya dia nanti fungsinya adalah mengatur bukan intinya dari si kanal ion sehingga nanti mengatur masuk keluarnya dari ion. Jadi misalnya ion Na yang ada di ekstraseluler akan masuk ke dalam intraseluler. Nah, contohnya di sini adalah reseptor asetylkolin, nikotinik ataupun GABA. Kemudian yang ketiga ada reseptor terkait enzim. Nah, ini biasanya termasuk adalah reseptor tirosin kinase. Ya, karena dia ada terikat dengan enzim tadi. Nah, aktivasinya yaitu dengan cara fosforik acid. Contohnya di sini ada reseptor insulin, reseptor EGF dan reseptor PGF. Nah, ini reseptor-reseptor ini nanti akan dijelaskan lebih detail gitu ya oleh Prof. Agung dan Bu Nunung karena kaitannya dengan penyakit. Jadi di sini saya hanya sebagai mukadimah atau introduction saja dan nanti beberapa contoh yang kaitannya dengan reseptor-reseptor ini. Nah, kemudian ada reseptor yang di dalam adalah reseptor intraseluler. Di sini ada reseptor hormon steroid. Nah, biasanya ada hormon ya, intraseluler itu ada reseptor hormon dan reseptor vitamin D. Nah, contohnya di sini ada hormon steroid dan hormon tiroid. Oke. Nah,
Yang sudah saya ajarkan sebelum-sebelumnya, bagaimana obat itu akan berperan di dalam tubuh, terutama terhadap target aksi. Dia bisa sebagai agonis, bisa sebagai antagonis, ataupun sebagai inhibitor. Nah, kemarin saya sudah jelaskan ya, agonis bisa sebagai agonis yang penuh. Nanti jadi kalau full agonis, dia nanti memberikan efeknya maksimal seperti kemarin digambar ya di diagram itu. Kemudian kalau misalnya dia parsial, berarti efeknya akan submaksimal. Jadi nanti kalau ada pertanyaan misalnya, ini enggak ada ya. Misalnya ada suatu mekanisme ya, dia kemudian di sini ada efek kemudian misalnya ada obat seperti ini ya. Nah, berarti ini bisa jadi misal ditanyakan bagaimanakah ikatan atau afinitasnya terhadap reseptor X, misalnya suatu obat, misalnya obat AB. Nah, nanti bisa dijelaskan di sini kemungkinan obat AB di sini adalah dia sebagai agonis misalnya ya, agonis ataupun antagonis maksimal. Nah, ini tergantung dari konteks soalnya. Kemudian yang sebelah sini kemungkinan dia sebagai agonis atau antagonis parsial. Ya, karena dia tidak akan memberikan efek yang penuh. Nah, gambarannya misalnya seperti ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang tadi dia agonis yang maksimal di sini, berarti nanti dia berikatan secara kuat. Nah, nanti kalau yang parsial, kemudian kemungkinan ada dua kemungkinan, dia berikatan tapi kemudian lepas, atau memang dia hanya berikatan tidak penuh, gitu ya, sehingga akan memberikan efeknya tidak maksimal. Ya. Nah, nanti kalian bisa mempelajari kaitannya dengan afinitas ini di farmakodinamik. Nah, di farmasi kita punya softwarenya. Jadi nanti kalau kalian penelitian, penelitian yang murah, gitu ya, mau pakai software aja yang ada di fakultas, ya nanti bisa dengan penelitian menggunakan farmakodinamik. Pertama misalnya kalian mau ikut PKM kan dananya terbatas ya. Nah, itu nanti bisa salah satu yang misalnya dengan cara menggunakan komputasi. Bisa dengan molekular docking, bisa melihat farmakodinamik, ataupun nanti farmakodinamiknya dengan komputasi. Ya, kemudian kemudian tadi ya, kalau agonis berarti dia akan memberikan efeknya, tapi kalau antagonis akan memberikan efek yang berbeda. Jadi sama-sama berikatan dengan reseptornya, tapi memiliki sifat yang berbeda. Sedangkan inhibitor, kalau inhibitor dia adalah menghambat, jadi tidak akan menghasilkan efek apapun. Kalau agonis tadi, kalau misalnya obat berikatan pada reseptornya, nanti akan menghasilkan produk, ya. Kalau antagonis produknya berbeda. Sedangkan kalau inhibitor ya dihambat, jadi tidak ada produk yang dihasilkan. Nah, inhibitor ini bisa sifatnya reversibel ataupun irreversibel. Kalau reversibel nanti dia bisa kembali gitu ya sifatnya. Jadi bisa nanti berikatan lagi dengan agonisnya. Tapi kalau yang irreversibel dia tidak terkembalikan. Jadi permanen ikatannya. Oke, nah di sini kita berbicara terkait neurotransmitter. Jadi neurotransmitter adalah suatu messenger ya, sebagai papasan kimia di dalam sistem saraf. Jadi neurotransmitter di sini adalah senyawa kimia endogen yang fungsinya sebagai pembawa pesan antar sel. Nah, jadi yang kemarin saya jelaskan contohnya asetilkolin ya, nanti kan akan diproduksi di presinaptik di sini, yang kemudian nanti akan dirilis atau dilepaskan menuju celah sinaptik di sini, ya, celah sinaptik yang nanti akan berikatan dengan postsinaptik atau pasca sinaptik di sini.
pelepasan dari neurotransmitter ini biasanya dibantu oleh kanal ion kalsium gitu ya untuk endositosis. Nanti akan saya jelaskan. Oke, yang paling penting adalah bagi kalian memahami apakah itu neurotransmitter. Karena nanti neurotransmitter ini akan dipelajari selanjutnya setelah UTS dan nanti di farmakologi 2 gitu ya. Kalau farmakologi 2 nanti sudah fokus pada penyakit-penyakit tertentu. Jadi misalnya contoh kayak kemarin penyakit miastenia gravis gitu kan, karena ada kelainan dari peletakan asetilkolin. Karena asetilkolinnya tadi kan mengalami degradasi sehingga asetilkolin itu tidak bisa berikatan dengan reseptornya yaitu reseptor asetilkolin itu gitu ya. Oke, ini ya. Jadi definisinya neurotransmitter adalah senyawa endogen. Fungsinya di sini adalah mengatur transmisi signal di sistem saraf, gitu ya. Yang kemudian nanti akan mempengaruhi fungsi fisiologis dan psikologis dari suatu tubuh. Oke, nah ini gambaran yang di sini ya. Jadi neurotransmitter itu pasti akan disintesis. Sintesisnya biasanya di presinaptik di sini, gitu ya. Jadi nanti neurotransmitter nanti disintesis di dalam neuron, gitu ya. Biasanya di badan soma, gitu ya, di terminal aksonnya. Oke, dan kemudian nanti dirilis atau dilepaskan ya. Nanti ini kan ada ion kalsium Ca di sini, ion kalsium Ca, dan nanti akan membantu untuk proses endositosis atau keluarnya neurotransmitter sehingga nanti menuju ke celah sinaptik ya, sinaptik cleft atau celah sinaptik yang kemudian nanti akan berikatan pada postsinaptiknya. Jadi berikatan dengan reseptor yang nanti bisa jadi mengaktifkan juga yang bisa juga nanti mengaktifkan kanal ion gitu ya, atau kanal refraksi. Nah ini contoh neurotransmitter. Jadi ada asetilkolin. Nah yang kemarin kita sudah pelajari ya. Jadi asetilkolin ini nanti akan disintesis dari kolin dan asetil-CoA oleh enzim kolin asetil transferase di sini, ya. Nah kolin ini diperoleh dari diet makanan, jadi misalnya protein tinggi dan segala macam. Kemudian nanti kalau asetil-CoA ini nanti akan dihasilkan dari metabolisme glukosa di mitokondria. Nah jadi bahan-bahan ini prekursor atau building block ini nanti akan membentuk neurotransmitter asetilkolin. Nah kemudian ada juga katekolamin ya. Katekolamin ini contohnya dopamin. Nah yang memberikan rangsangan bahagia. Sudah ada yang melihat drakor Boyfriend in Demand. Nah disitu juga dia ngomong, artisnya siapa? Jisoo ya. Dia juga ngomong I need dopamin gitu. Kalau bahasa Inggrisnya sih, bahasa Koreanya nggak tahu. Jadi intinya aku membutuhkan dopamin karena untuk merangsang istilahnya kebahagiaan gitu ya. Jadi untuk mengurangi kecemasan. Nah, jadi kalian sambil nonton tuh bisa sambil belajar gitu ya. Oke, kemudian nanti misalnya Jisoo bilang oh saya butuh dopamin. Wah dopamin ini disintesis nih dari asam amino asid, nyambung kan? Ya, melalui rangkaian ini ada rangkaian enzimatik di sini. Jadi ada tirosin hidrosilase nanti akan menghasilkan aldopa. Kemudian aldopa jadi akan oleh enzim dekarboksilase akan menghasilkan dopamin, dan nanti ada dopamin yang hidrosilase akan menghasilkan norepinefrin dan selanjutnya yang nanti akan menghasilkan epinefrin. Nah epinefrin ini, norepinefrin dan epinefrin ini biasanya mempengaruhi terhadap tensi ya atau tekanan darah. Oke, nah kemudian ada juga serotonin. Jadi neurotransmitter serotonin ini dia disintesis oleh asam amino triptofan di sini ya. Nah mekanismenya di sini L-triptofan nanti oleh enzim triptofan hidroksilase akan dikonversi 5-HT yang kemudian nanti oleh asam amino aromatik dekarboksilase nanti akan diubah menjadi 5-HT atau serotonin ya. Jadi 5-HT itu adalah serotonin.
tonin. Nanti karena pada nanti pertemuan selanjutnya nanti Prof Agung atau Bu Nunung akan menjelaskan terkait dengan pemerhati itu adalah serotonin. Kemudian ada neurotransmitter GABA. Nah, neurotransmitter GABA ini disintesis dari asam aminoglutamate. Nah, enzimnya adalah enzim glutamat dekarboksilase. Ini enzim glutamat dekarboksilase. Tapi nanti dia membutuhkan vitamin B6 sehingga akan menghasilkan GABA dan CO2. Nah, GABA ini kaitannya ya dengan nanti terhadap pengobatan epilepsi. Gambarnya seperti ini. Jadi asetilkolin ini ya, asetilkolin biasanya ada di sistem saraf pusat atau saraf perifer yang nanti kaitannya dengan memori atau konsentrasi dari otot. Makanya dari Alzheimer itu karena ada gangguan dari asetilkolin sehingga bisa menyebabkan penyakit Alzheimer. Jadi ada gangguan dari memori di otak. Kemudian ada miastenia grafis ya, karena adanya tadi kelainan dari asetilkolin karena asetilkolinnya sudah didegradasi oleh asetilkolin esterase. Jadi obatnya dengan cara tadi menghambat dari enzim asetilkolin esterasenya ya. Nias. Makanya obatnya apa? Nanti bisa dibuka lagi ya. Nah, kemudian tadi dopamin. Nah, jadi adanya gangguan dari dopamin itu bisa menyebabkan Parkinson. Jadi Parkinson itu seperti gerakan, tahu ya? Nanti ada pernah tahu terkait dengan Parkinson? Petinju Mike Tyson tahu? Nah, dia juga menderita Parkinson. Ya, karena adanya gerakan, adanya gangguan dari produksi dopamin. Tapi nanti kalau over nanti bisa menyebabkan schizophrenia. Schizophrenia itu benar-benar yang dia merasakan benar-benar sangat termotivasi sekali. Nah, biasanya orang-orang cerdas gitu ya, yang sangat cerdas sekali kadang-kadang saking dopaminnya saking tingginya sehingga dia semakin kesenangannya atau motivasi untuk menciptakan sesuatu itu sangat tinggi. Dia seperti kayak Beethoven. Nah, itu juga dia kadang dia memiliki ketidakseimbangan hormon sehingga malah dia bisa ketika dia benar-benar lagi bahagia banget menghasilkan karya, tapi kalau drop ya dia juga bisa menghasilkan karya yang berbeda ya. Sudah pernah dengan Beethoven? Ya. Nah, kemudian di sini ada norepinefrin. Nah, ini juga nanti kaitannya dengan stres ataupun depresi. Jadi kalau misalnya ada seorang pasien dia mengalami kelainan norepinefrin atau kadar norepinefrinnya rendah bisa mengalami depresi. Kemudian serotonin, ya serotonin ini juga kekurangan serotonin bisa menyebabkan adanya depresi atau insomnia. Jadi misal kalian punya teman yang nggak bisa tidur gitu ya, insomnia, nah kemungkinan adanya defisiensi dari serotonin. Ya, nih. Tapi terus jangan sok tahu kamu defisiensi serotonin nanti malah semakin panik ya, nggak bisa tidur ya. Oke, kemudian ini tadi GABA ya bisa menyebabkan dari kecemasan ataupun epilepsi karena adanya gangguan tadi. Oke, baik. Nah ini ya mekanisme dari pelepasan neurotransmitter. Jadi adanya potensial aksi. Jadi adanya proses tadi ya pembukaan atau tadi kanal ion Na terbuka sehingga akan Na dari ekstraseluler akan masuk ke intraseluler sehingga akan menyebabkan depolarisasi. Depolarisasi tadi nanti akan menyebabkan adanya terbukanya kanal kalsium Ca. Ya, jadi nanti kanal kalsium Ca itu ada di sini. Nah nanti Ca-nya tersebut nanti akan membantu ya, Ca-nya tadi akan influx gitu ya ke dalam terminal prasinaptiknya tadi masuk, kemudian nanti akan membantu untuk keluarnya neurotransmitter atau yang kita sebut adalah gangliosidosis. Oke, ya jadi interaksi nanti kalau setelah keluar neurotransmitternya nanti akan difusi di celah sinaptik di sini ya, di celah sinaptik yang kemudian nanti neurotransmitter tersebut akan berikatan pada reseptornya. Nanti kalau sudah berikatan pasti akan mengaktifasi dari reseptornya. Nah, ini jenis-jenis reseptor dari neurotransmitter. Nah, nanti ada reseptor ionotropik dan metabotropik. Nah, contohnya di sini kalau reseptor ionotropik dia langsung berikatan dengan ligand gate ion channelnya. Ya, jadi
langsung berikatan dengan kanal ion itu sendiri. Sehingga nanti adanya perubahan dari potensial reaksi bisa menyebabkan buka tutupnya dari kanal ion. Nah, contohnya di sini adalah reseptor nikotinic acetylcholine, reseptor GABA A, dan reseptor glutamat. Nah, nanti ini akan lebih dijelaskan detail ketika setelah UTS. Kemudian ada reseptor metabotropik. Nah, kalau reseptor metabotropik ini adalah yang dikenal juga dengan protein G protein coupled receptor atau GPCR. Nah, ini sudah diajar oleh Bu Riris. Nah, Bu Riris itu dulu penelitian S3-nya yaitu terkait dengan GPCR. Nah, jadi ternyata GPCR ini memiliki peranan penting terhadap penyakit ya. Nah, inilah yang nanti bisa menjadi target dari pengembangan obat. Nah, ya. Jadi mengaktifkan atau menghambat dari enzim efektor yang nanti bisa menyebabkan membuka atau menutupnya kanal ion. Jadi melalui jalur messenger. Jadi G protein tadi akan mengaktifasi dari second messenger yang kemudian nanti akan mempengaruhi atau memodulasi kerja enzim ataupun kanal ion. Nah, contohnya di sini adalah reseptor muscarinic acetylcholine, reseptor adrenergic, dopamin, serotonin, dan GABA B. Oke, nah kita mempelajari pertama di sini adalah interaksi obat dengan reseptor kanal ion. Nah, jadi yang sudah saya jelaskan, kanal ion ini adalah suatu protein transmembran, dia termasuk yang berpori-pori ya, karena untuk keluar masuknya ion-ion. Nah, di sini ya, jadi dia adalah protein transmembran kompleks yang membentuk pori-pori selektif. Selektif di sini intinya adalah dia keluar masuknya ion-ion tertentu, Na, K, Ca, Cl, ataupun nanti kalau ada perbincangan Na dan K nanti membutuhkan ATP atau disebut juga Na plus exchanger yang kaitannya kemarin dengan obat digoxin ya. Nah, di sini fungsinya ya reseptor kanal ion adalah sebagai transmisi sinyal saraf, kontraksi otot, dan regulasi detak jantung dan sekresi hormon. Nah, mekanisme obatnya semuanya kurang lebih hampir sama ya. Dia sebagai agonis langsung, kemudian sebagai antagonis langsung, sebagai blocker, jadi memblok kanal seperti kemarin difedipin ya, dia akan memblok, atau benzodiazepin ya, golongan benzodiazepin, dia akan memblok di bagian intraselular sisi sitoplasmik dari kanal ion Ca di pertemuan pertama ya. Oke, kemudian nanti bisa sebagai modulator dari allosterik. Oke, contohnya nih di sini ya, saya bahas satu persatu. Di sini kalau agonis langsung berarti obatnya akan berikatan langsung dengan ligand endogennya pada reseptornya, gitu ya. Dan obatnya ini biasanya adalah aksinya adalah meniru dari aksi ligand tersebut atau nanti ligand. Nah, contoh obatnya di sini ada nikotin. Nah, nikotin ini akan berikatan dengan reseptor nikotinic acetylcholine. Ya, kemudian di sini contoh yang lainnya adalah succinylcholine. Nah, succinylcholine ini biasanya disebut succinylmetonium, ya. Dia fungsinya adalah sebagai relaksan dari muscle atau sebagai pelumpuh otot. Nah, makanya kan kalian tahu ya obat-obat kayak gini, ini jangan disalahgunakan ya. Makanya kan ada lagu madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Nah, kalau semakin kita tahu, wah ini bisa nih buat melemahkan misalnya, wah dia jahat nih gitu kan. Terus katakan ini menggunakan succinylcholine, tapi jangan ya, karena nanti akan melanggar kode etik. Ya, makanya itu kalian ketika profesi kan kalian akan disumpah gitu ya, disumpah-sumpahi gitu. Maksudnya agar tetap menjaga rahasia dari pasien, kemudian penggunaan obat dan segala macam. Karena banyak banget kasus ya kayak penyalahgunaan obat narkotik. Jadi dia biasanya kan membeli obat narkotik golongan psikotropik narkotik itu kan memang dengan istilahnya itu dengan formulir khusus gitu ya, yang nanti akan dilaporkan di BPOM. Nah, kemudian ada dulu pas ketika teman saya KKN di Lombok gitu ya, ada yang menyalahgunakan. Jadi dia seorang apoteker tapi malah menyalahgunakan, jadi menjual bebas dari golongan obat dari psikotropik. Kalau narkotik memang agak susah,
untuk apa regulasinya. Tapi psikotropik itu bisa karena misalnya untuk nyeri yang sangat kuat gitu ya, itu nanti bisa diberikan apa seperti diazepam. Nah itu kan golongan dari psikotropik. Tropika. Ada juga obat-obat, tahu obat-obat dextromethorphan? OOT. Nah, dextromethorphan itu kadang-kadang juga bisa. Betul. Ya, karena kayaknya tadi kan efeknya harusnya untuk batu kan menekan. Antitus. Ya, menekan, tapi malah dia digunakan untuk disable fly. Ya. Berarti Jadi kalau kalian tahu jangan disalahgunakan ya. Nah terutama nanti kalau misalnya kalian beli nanti mau profesi, Oh. nah nanti kan di profesi kan ada PKPA ya, termasuk di misalnya di apotik. Karena saya ini mengalami sendiri dulu. Saya di apotik, adalah di apotik di Jogja. Karena saya di apotik di Jogja, nah itu dekat dengan rumah sakit, istilahnya rumah sakit jiwa, gitu ya. Nah di situ banyak ada dokter yang meresepkan obat-obat seperti dextromethorphan dan teman-temannya. Nah itu nanti kalian sebagai apoteker harus benar-benar jeli, karena si pasien ini semakin pintar karena tahu nih golongan psikotropik nih yang bisa untuk menenangkan, untuk mengurangi rasa nyeri. Nah kemudian sama dia di fotokopi resepnya. Nah itu yang harus kita paham. Nah, benar nggak sih ini tanda tangannya asli apa enggak? Apakah ini hasil fotokopi atau enggak? Apalagi zaman sekarang kan gampang ya. Nah itu ada juga yang resepnya asli tapi ternyata dia ngambil. Gitu. Jadi ngambil resep dari dokternya. Saya nggak tahu sudah semangat ya. Tapi kan kita kan tahulah cara membacanya gimana, harus ada misalnya tanda tangannya. Nah itu nggak lengkap, kekurangan dari si penipunya itu nggak lengkap. Itu jadi kalian harus harus berhati-hati dalam memberikan dan berhati-hati nanti dalam menolak, karena orang-orang seperti itu biasanya sangat keras menolak. Karena saya pernah alami sendiri, ketika saya bilang obatnya habis, dia langsung malah di apoteknya, ya terus ya akhirnya apotek apotek yang penanggung jawabnya kemudian menenangkan, gitu ya. Itu makanya selain itu juga ternyata ada pasien-pasien datang dia mau beli obat dextromethorphan, karena obat dextro kan nggak perlu pakai resep ya, dia mau beli tapi dengan jumlah yang sangat banyak. Nah itu juga harus ada, karena bilangnya oh ini untuk mereka ya pintar, oh ini untuk batuk kok, batuknya sangat gini, jadi butuh dosis yang banyak. Dulu pernah ada nebus sampai 50 tablet, itu kan nggak apa ya. Jadi saya bilang oh kalau untuk batuk ya maksimal 3 kali 1, nanti untuk 3 hari kayak gitu dan segala macam. Jadi kalian sebagai seorang apoteker juga harus mawas diri gitu ya, jangan serta-merta memberikan apa yang pasien mau. Oke, ya. Ini kita kembali di sini. Nah, di sini adalah contohnya tadi adalah obat dari nikotin ya. Jadi nikotin ini bertindak sebagai agonis. Nanti saya bisa ulang lagi karena ini kan kalau nggak udah ada yang download materinya, ini kan nggak ada ya. Nanti saya bisa lagi. Jadi di sini ya nikotin ini nanti akan berkaitan dengan reseptor dari nikotinik di sini, atau kita sebut nikotin asetilkolin reseptor. Dia adalah suatu pentamer, jadi terdiri dari subunit dari 2 alfa, 1 beta, 1 gamma, dan 1 delta. Nah nanti akan membentuk pori-pori. Nah nanti nikotin ini akan berikatan pada subunit alfanya, gitu ya. Nah jadi dia akan bertindak sebagai agonis, ya. Jadi meniru seperti molekul asetilkolin endogennya. Jadi nanti di sini ya dia akan berikatan. Nah, adanya tadi binding ikatan antara si nikotin dengan reseptornya di sini ya. Ada ikatannya reseptor dengan nikotin dengan reseptornya yang akan menyebabkan pembukaan kanal ion. Nah, pembukaan kanal ion ini Na nanti akan menyebabkan kanal ion Na akan masuk ke dalam sel sangat banyak. Nah, setelah itu kan kanal ion Na terbuka, biasanya nanti proses hemostasis nanti adalah kanal ion kalium akan keluar. Namun dalam kondisi ini kanal kaliumnya yang keluar sedikit, gitu ya, sehingga nanti terjadi proses depolarisasi. Nah, proses depolarisasi ini tergantung dari reseptornya ya. Jadi misalnya reseptor yang ada di neuromuscular junction, kita sebut dengan G. Nah, adanya depolarisasi ini bisa menyebabkan
pembebasan, jadi pembukaan kanal kalsium tadi. Jadi kalsiumnya nanti akan keluar dari retikulum sarkoplasma sehingga nanti akan menyebabkan adanya kontraksi otot. Itu di mesokorporal junction. Nah, bagaimana kalau di sistem saraf pusat? Nah, jadi di sistem saraf pusat atau di otak ternyata juga memiliki reseptor asetilkolin nikotinik, ya. Nah, nanti terjadinya proses depolarisasi ini nanti akan memicu melepasnya dari dopamin sehingga bisa menyebabkan efek adiksi atau ketergantungan. Makanya nikotin ini kan bisa menyebabkan ketergantungan. Nah, kemudian ada di ganglion otonom juga. Nah, ini nanti akan menstimulasi dari sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, nanti kaitannya di sini adalah meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Sehingga itu tadi kalau misalnya nikotin berikatan dengan reseptornya, dia sebagai agonisnya dari reseptor asetilkolin nikotinik nanti bisa menyebabkan kontraksi otot, adiksi, dan adanya peningkatan denyut jantung dan tekanan darah dengan mekanisme yang berbeda, ya. Kontraksi dari kaitannya dengan kalsium pada retikulum sarkoplasma, kemudian kalau adiksi karena adanya pelepasan neurotransmitter yaitu dopamin. Sedangkan bisa menyebabkan tadi meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah karena nanti akan menstimulasi dari sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Oke, kemudian yang di sini adalah succinylcholine. Nah, di sini succinylcholine sebagai di sini maksudnya sebagai agonis reseptor asetilkolin nikotinik, ya. Sebagai agonis dari reseptor asetilkolin nikotinik. Nah, jadi succinylcholine ini jadi dari strukturnya itu dia terdiri dari 2 molekul asetilkolin yang dimana nanti akan berikatan dengan reseptornya di sini. Jadi chRNA ini adalah nama gen dari reseptor asetilkolin nikotinik, ya. Jadi nama gennya kan beda ya antara nama gen dengan proteinnya. Sudah diajari di biologi molekuler. Bisa kalau gen kan miring ya tulisannya. Nah, ini yang kemudian nanti succinylcholine ini jika nanti berikatan gitu ya dengan reseptor asetilkolin nikotiniknya nanti akan menyebabkan terbukanya kanal ion Na. Nah, sehingga nanti terbukanya kanal ion Na nanti akan masuk sehingga nanti terjadi depolarisasi berkepanjangan. Nah, nanti adanya Na yang masuk terus gitu terjadi proses depolarisasi sehingga akan menyebabkan fasikulasi pada otot halus. Gitu ya. Jadi fasikulasi itu adanya denyut gitu ya atau kedutan dari saraf motoriknya. Nah, kedutan yang tadi bisa menyebabkan kanal ion ini yang sensitif tadi menjadi inaktif. Yang kemarin saya jelaskan ya, kanal ion itu kan ada posisi aktif, inaktif ataupun dia tidak aktif. Nah, ini kanal succinylcholine tadi bisa menyebabkan setelah terjadinya fasikulasi bisa menyebabkan adanya menyebabkan tadi ya kanal ion Na-nya menjadi inaktif. Sehingga tadi kalau inaktif otomatis jadi tadi potensial aksi tidak dapat mencegah sehingga otot bisa menjadi lumpuh atau relaksasi di sini. Makanya bisa menyebabkan tadi ya kelumpuhan otot. Nah, selain itu juga ternyata succinylcholine ini bisa menyebabkan terjadinya desensitisasi. Jadi sudah tidak responsif terhadap adanya asetilkolin endogen, ya. Karena tadi terbukanya kanal ion proses depolarisasi yang berkepanjangan inilah yang bisa menyebabkan adanya desensitisasi. Oke, itu tadi yang agonis. Kemudian untuk yang antagonis, nah antagonis berarti kan dia berikatan dengan reseptornya, tapi bisa menghasilkan produk yang berbeda. Nah, contohnya di sini adalah curare atau tubulurare di sini ya. Jadi akan memblokir dari reseptor asetilkolin nikotinik pada neuromuscular junction. Otomatis kalau misalnya dia memblokir gitu ya, memblokir atau sebagai antagonis, otomatis asetilkolin nanti akan mengikat, tidak mencegahnya ikatan antara asetilkolin sehingga akan menyebabkan relaksasi otot. Ya, jadi kan ya reseptor nikotin
banyak asetylkolin. Nah, tadi kan harusnya berikatannya dengan asetylkolin, neurotransmitter. Nah, tapi tadi obat kurarin sama tubuh kurarin dia akan berikatan di sini sehingga nanti menghambat. Misalnya ini ya, ini ikatan spesifiknya untuk asetylkolin. Nah, tapi nanti tubuh kurarin ini yang akan berikatan di sini sehingga nanti asetylkolin tidak bisa berikatan pada reseptor ini. Efeknya apa? Efeknya nanti adalah terjadinya relaksasi otot. Karena tadi kalau misalnya asetylkolin berikatannya bisa menyebabkan kontraksi otot. Sehingga berlawanan kan, kalau asetylkolin berikatan dengan reseptornya menyebabkan kontraksi otot. Tapi kalau tadi karena dia antagonis, gitu ya, jadi berlawanan. Kurarin sama tubuh kurarin ini ketika berikatan dengan reseptornya, efeknya adalah relaksasi otot. Jadi berkebalikan dengan asetylkolin tadi, ya. Nah, sama halnya dengan di sini ya, atropurinum dan fepuronium, dia adalah antagonis dari reseptor asetylkolin di kornea. Ini berfungsi sebagai relaksan otot. Kemudian selain itu ada memantin. Nah, memantin ini adalah antagonis non-kompetitif dari reseptor NMDA, ya, untuk penyakit Alzheimer. Oke, nah ini contohnya yang untuk modular allosterik. Nah, modular allosterik ini nanti dibagi dua ya, ada modular allosterik positif dan negatif. Kalau yang positif, contohnya di sini adalah benzodiazepin. Nah, benzodiazepin yang kemarin kita sudah bahas ya, jadi akan berikatan pada reseptor GABA A. Nah, reseptor GABA A ini nanti akan meningkatkan afinitas dari reseptor GABA. Ya. Jadi di sini ada reseptor GABA A. Berarti kan dia tempat ikatannya adalah dari neurotransmitter GABA, gitu ya. Nah, benzodiazepin nanti akan berikatan, gitu ya, di sini yang akan nanti memperlama durasi pembukaan dari kanal dari reseptor GABA A, sehingga nanti GABA-nya akan berikatan, gitu ya, akan lebih lama, durasinya akan lama. Atau afinitasnya lebih kuat. Afinitas. Jadi adanya obat benzodiazepin di sini akan meningkatkan afinitas GABA untuk berikatan dengan reseptornya. Jadi afinitas apa? Kemampuan suatu obat atau kemampuan tadi neurotransmitter berikatan dengan reseptornya. Jadi benzodiazepin inilah yang malah membantu untuk membantu untuk meningkatkan afinitas. Jadi GABA untuk berikatan dengan reseptor tadinya. Nah, sehingga kalau misalnya tadi reseptor GABA-nya jadi meningkat, gitu ya. Nah, nanti kaitannya adalah dengan kanal klorida. Nah, tadi setelah tadi GABA-nya berikatan, tadi kan menaikkan afinitasnya ya, kemampuannya, sehingga nanti akan mempengaruhi dari kanal ion Cl. Kanal ion Cl ini di sini nanti bisa teraktivasi sehingga nanti Cl-nya bisa berpindah ya dari ekstraseluler menuju ke intraseluler. Sehingga kalau misalnya tadi Cl-nya naik, yang terjadi adalah proses hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi inilah yang nanti bisa menghasilkan efek sedatif atau relaksan otot. Nah, kemudian itu yang untuk yang positif. Nah, kemudian ada yang untuk yang allosterik negatif. Nah, allosterik negatif ini dia bekerja sebagai nanti berikatan dengan reseptor glutamat. Jadi ada reseptor GABA dan glutamat. Jadi GABA sama glutamat itu seperti pedal, gitu ya. Kalau GABA dia seperti pedal gas, ini gas. Tapi kalau glutamat jadi ini seperti rem. Remnya kalau glutamat ini nanti kalau dia teraktivasi dia seperti pedal yang jadi ngegas gitu lah. Sih, satu yang ngerem, satunya yang bikin gas gitu lah. Sebenarnya tancap gitu lah. Gimana ya? Tinggal udah sakit nih otak kadang-kadang nggak sinkron ya.
Nah, jadi makanya dia sebagai allosterik negatif ya, karena ternyata ketika nanti obat-obat anestesi nanti akan berdekatan pada reseptor glutamatnya, dia akan menurunkan afinitas dari reseptornya, ya. Jadi mengurangi efikasi ligand. Jadi kalau tadi benzodiazepin akan meningkatkan afinitas GABA-nya, sedangkan kalau obat-obat anestesi di sini, dia ketika berdekatan dengan reseptor glutamat, dia akan mengurangi afinitas atau efikasi dari si neurotransmitternya, ya. Sehingga dengan adanya mengurangi eksitasi dari glutamat bisa mengendalikan kejang. Nah, jadi kalau misalnya tadi ya, kalau ini kan yang positif ya, jadi meningkatkan afinitas. Sedangkan itu tadi yang satunya lagi dia pada reseptor glutamat, reseptor glutamat. Nah, dia fungsinya malah dia mengerem, jadi dia mengerem nanti ikatan glutamatnya pada reseptornya, sehingga efeknya apa? Efeknya tadi bisa mengurangi afinitas dari si ligandnya. Jadi nanti ketika obat anestesi lidocain gitu ya berikatan, nah nanti kemampuan si glutamatnya untuk berikatan pada reseptornya nanti afinitasnya akan rendah atau kurang, ya, sehingga nanti bisa menyebabkan efikasinya, efek dari ligandnya atau efek dari glutamatnya nanti akan berkurang. Sehingga terjadi apa? Efeknya nanti akan mengendalikan kejang atau memberikan efek sedatif. Oke, nah contohnya di sini ya untuk kanal blocker, contohnya tadi lidocain. Di sini lidocain atau prokain yang nanti mekanisme aksinya adalah memblokir kanal ion Na. Nah, kemudian ada obat golongan obat anti aritmia salah satu contohnya di sini adalah prokainamid, dia akan memblokir kanal natrium, gitu ya, kanal natrium tadi. Sehingga kalau dia diblok, ya nanti konduksi listriknya atau potensial aksinya akan berkurang. Dia bisa menormalkan ritme jantung yang tidak teratur. Nah, tadi contohnya lidocain dia berdekatan dengan kanal ion Na dalam posisi inaktif. Yang kemarin saya sudah jelaskan ya, kalau lidocain ini akan berdekatan pada kanal ion Na dalam keadaan inaktif. Kemudian ada kalsium kanal blocker atau CCB yang kemarin kita sudah bahas juga. Contohnya di sini ada verapamil, diazepam ataupun nifedipine yang akan memblok dari kanal kalsium CA. Ya, sehingga nanti efeknya menghasilkan antihipertensi, anti-anemia atau aritmia. Oke, itu kanal ion yang terkait dengan reseptor. Selanjutnya di sini adalah interaksi obat dengan reseptor G protein atau GPCR. Oke, tadi saya sudah terangkan ya, GPCR itu adalah famili dari transmembran. Dia memiliki 7 transmembran ya, disebut adalah 7 TM reseptor. Nah, kemudian atau biasanya kita sebut adalah G protein link reseptor. Nah, gambarnya seperti ini, saya ingin jelaskan ya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi GPCR itu ada 7 transmembran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi protein transmembran, di mana terdiri dari N terminal domain dan ada C terminal domain. Nah, C terminal domain inilah yang nanti akan berinteraksi dengan protein G, yang kemudian nanti protein G ini akan meneruskan transduksi signalnya, gitu ya. Nah, sehingga disinilah yang biasanya bisa menjadi target pengembangan obat ya pada C terminalnya ataupun pada N terminalnya. Jadi ini adalah suatu reseptor yang berikatan dengan protein G. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi ini adalah GPCR. Jadi 7 transmembran reseptor yang nanti berikatan dengan protein G. Nah, protein G di sini ada GI, GS dan GI ataupun G12. Nah, ini fungsi atau peranannya berbeda-beda. Nah, kalau GS ini biasanya dia akan menstimulasi, sedangkan GI ini adalah menghambat ya, atau inhibitor. Kalau GI itu out ya, tapi nanti dia aktivasinya bisa berkaitan dengan adanya kontraksi karena adanya pelepasan dari CA ya.
Jadi nanti ligand berikatan dengan reseptornya akan mempengaruhi perubahan konformasi dari GPCR sehingga nanti mengaktifkan dari protein G. Oke, ya, ini saya cuma flashback sedikit di biomol. Ini sudah diajari ada GS, GI atau GG. Nah ini GS ini nanti enzim targetnya adalah adenylatsirase. Nanti second messengernya CAMP-nya akan meningkat. Efeknya adalah stimulasi jantung dan relaksasi dari bronkus. Dan GI ini adalah menghambat dari proses adenylatsirase. Namanya juga inhibitor ya. Jadi nanti ada second messengernya CAMP-nya akan rendah sehingga menyebabkan penurunan dari jantung atau analgesia. Nah, sedangkan GI ini biasanya targetnya adalah pada enzim fosfolipase G yang kemudian nanti mengaktifasi second messengernya yaitu AT3 dan IAG. Nah, ini kaitannya dengan kontraksi otot tadi, kontraksi otot poles. Nah, gambarnya seperti ini ya. Contoh di sini neurotransmitter norepinefrin nanti akan berikatan pada GS, gitu ya. Dia akan berikatan dengan reseptor GPCR yang akan mengaktifasi dari GS, di mana nanti bisa mengaktifasi protein efektornya adenylatsirase yang kemudian meningkatkan second messenger CAMP, kemudian nanti bisa mempengaruhi protein kinase A yang dimana nanti bisa menyebabkan fosforilasi protein di bawahnya atau di signalnya. Nah, sama halnya nih ya, kalau glutamat nanti akan berikatan dengan GG sehingga akan mengaktifasi dari fosfolipase C, kemudian nanti akan memfosforilasi atau menghasilkan protein second messenger DAG dan IP3. Ini kaitannya ya nanti dengan pelepasan dari kanal dari ion Ca2+. Dan kemudian dari ini ya, jadi bisa meningkatkan aktivitas dari ion Ca. Dan di sini dopamin. Nah, dopamin ini akan berikatan dengan GI ya, di mana GI ini akan menghambat proses dari adenylatsirase ya. Sehingga menghambat, ini bukan increase ya, tapi menghambat dari fosforilasi. Karena kan sudah dihambat di sini ya, otomatis kan prosesnya ini akan terganggu. Oke, contoh obatnya, nanti kita ke obat ya, nanti ada BK juga. Jadi contoh obatnya di sini adalah yang agonis, sama ya. Kalau agonis berarti dia bisa sifatnya penuh ataupun parsial. Contoh agonis di sini adalah morfin dan opioid, gitu ya. Nanti akan berikatan pada agonis reseptor opioid atau mu delta kappa, sehingga nanti akan menghasilkan analgesia. Kemudian ada salbutamol. Nah ini sebagai agonis reseptor beta 2 adrenergic di saluran pernafasan. Nah nanti ya, yang satu lagi dopamine, ini agonis dari reseptor beta 1 adrenergic. Nah gambarannya seperti ini. Nah ini kalau untuk dopamine, untuk opioid. Nah opioid ini dia sebagai agonis pada reseptor mu tadi. Nah ya, jadi opioid di sini akan berikatan pada reseptor mu, yang kemudian reseptor mu ini nanti jika sudah berikatan dengan morfin atau opioid berikatan dengan reseptor mu, sehingga nanti akan mengaktifasi dari protein G. Nah, ya, adanya protein aktivasi protein G. Nah kalau tadi kan dia menghambat nih, dia sebagai agonis. Nah nanti kalau dia sebagai agonis, dia GI ya, dia adalah aktivasi protein GI, jadi inhibitor. Sehingga kalau dia inhibitor pasti akan menghambat proses adenylatsirase. Jadi kalau adenylatsirasenya nanti dihambat, CAMP-nya akan rendah, gitu ya. Sehingga nanti kalau CAMP rendah, nanti kanal kalsiumnya, nah kanal kalsium di sini akan tertutup. Nah jadi kalau kalsiumnya tertutup, kemudian nanti bisa menyebabkan adanya pembukaan kanal ion K. Nah kanal ion K yang terbuka ini bisa menyebabkan hiperpolarisasi, ya. Sehingga tadi bisa sebagai analgetik, ya. Nah ini aktivasinya proteinnya GI ya. Nah kalau ini kan G alpha kan dia mempengaruhi proses adenylatsirase ya. Nah tapi kalau GI ini adalah menghambat. Oke, itu untuk morfin atau opioid. Nah yang kedua di sini adalah obatnya adalah salbutamol. Nah salbutamol ini targetnya adalah pada dia sebagai beta 2 agonis di sini. Beta 2 agonis di sini nanti akan berikatan pada reseptor beta 2 adrenergic reseptor,
yang dimana nanti dia akan mengaktifkan dari GS-nya. Nah, meningkatkan ini ya, perikatan akan mengaktifkan dari GS. Kemudian GS ini nanti bisa mengaktifkan dari adenilat siklase. Nah, kemudian kalau adenilat siklase nanti adanya aktivasi ini nanti akan merubah ATP menjadi CAMP. Nah, CAMP ini nanti bisa mengaktifkan dari PKA. Nah, PKA ini karena tadi ya kadar CAMP-nya tinggi, jadi aktivasi PKA-nya sehingga bisa menyebabkan dari menurunnya atau menghambat PKA ini aktif ya, dia akan menghambat atau menurun dari kalsium HCl2 intraselulernya akan turun karena akan menghambat peletasannya ke sarkoplasma dan nanti akan memicu nanti ion Ca-nya akan keluar dari sel sehingga nanti terjadi inaktivasi dari MLK atau myosin light chain kinase sehingga tadi bisa menyebabkan adanya relaksasi otot polos saluran nafas atau bentuk dilatasi. Makanya obat-obat salbutamol ini digunakan untuk pada pasien asma. Nah, mekanismenya seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pasien atau saudara atau teman kalian gitu ya yang menggunakan salbutamol misalnya asma, gunakanlah salbutamol. Nah, salbutamol ini mekanisme aksinya adalah dari kaitannya dengan protein GS, di mana GS tadi mengaktifasi AC, kemudian tadi mengubah CAMP second messengernya, kemudian nanti mengaktifasi PKA-nya, di mana PKA yang teraktivasi akan menghambat pelepasan dari CA, ya, pelepasan CA dari retikulum sarkoplasma. Di mana kalau misalnya CA-nya tadi dihambat pelepasannya, gitu ya, atau tadi memicu pompa CA-nya jadi keluar, gitu ya, keluar ke ekstraseluler, sehingga nanti terjadinya adalah relaksasi otot. Karena kaitannya ion Ca itu pasti dengan adanya kontraksi, ya. Oke, kemudian yang ke ini terakhir di sini ada dobutamin. Dobutamin ini dia mekanisme aksinya berikatan dengan reseptor beta 1 adrenergic. Nah, kaitannya nanti adalah mengaktifasi dari protein GS atau GS stimulator. Nah, ya, jadi ini dobutamin di sini akan berikatan dengan GPCR yang nanti akan mengaktifasi dari GS, gitu ya, otomatis nanti akan meningkatkan produksi, mengaktifkan adenilat siklase, kemudian CAMP berubah menjadi AMP, gitu ya, kemudian nanti mengaktifasi dari PKA dari protein kinase A, sehingga nanti terjadinya apa? Terjadinya adalah fosforilasi. Nah, fosforilasi jadi karena kalsium, ya. Nah, sehingga tadi ada lonjakan menyebabkan lonjakan ion Ca tadi keluar sel ke dalam sitosol. Nah, tadi pelepasannya tadi kalsium dari retikulum sarkoplasma sehingga nanti bisa sama ya tadi menyebabkan adanya relaksasi. Nah, kemudian seperti itu ya. Tapi kalau ini tadi beta 1 adrenergic, kalau yang ini salbutamol adalah beta 2 adrenergic pada saluran pernapasan atau pada otot polos bronkus. Nantilah dimarahin. Oke, nah ini contoh agonis. Jadi ada propanolol, atropin, dan losartan. Nah, gambarannya seperti ini ya. Dia sebagai propanolol, dia sebagai antagonis kompetitif. Ya, antagonis kompetitif pada reseptor beta 1. Ya, jadi propanolol tadi akan menduduki reseptor dari beta 1 ya. Beta 1 di jantung dan beta 2 di paru-paru ya. Kemudian nanti akan menghambat transduksi signal dari katakan. Ya. Jadi karena dia sebagai antagonis, kalau dia berikatan dengan protein atau GS tadi, otomatis otomatis protein GS-nya pasti akan inaktivasi, ya. Karena kan tadi dia sifatnya sebagai antagonis, bukan agonis. Kalau agonis dia akan memicu aktivasi dari adenilat siklasenya. Tapi kalau misalnya ini sebagai antagonis, berarti dia akan menginaktivasi dari protein G. Otomatis apa yang terjadi? Nanti terjadi penurunan aktivitas dari adenilat siklasenya. Kemudian otomatis CAMP-nya akan turun. Nah, penurunan CAMP ya PKA-nya pasti akan turun, ya. Nah, ini karena tadi targetnya pada reseptor beta 1 itu pada jantung, sehingga tadi
efeknya ya, efeknya secara klinis dia nanti akan menurunkan denyut jantung, kemudian menurunkan kekuatan kontraksi dan memperlambat hantaran listrik. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk hipertensi atau pasien-pasien gagal jantung atau dengan aritmia yang dengan penyakit aritmia. Nah kemudian kalau ini targetnya kan tadi selain pada beta 1 reseptor beta 1 jantung, juga pada reseptor beta 2 pada paru-paru dan pembuluh darah. Nah efeknya ya berarti propranolol sudah tadi menghambat relaksasi autopolos yang dipicu oleh jalur CAFP sehingga menyebabkan apa? Bronkokonstriksi. Ya. Oke, nah kemudian yang kedua di sini contohnya adalah atropin. Nah, atropin di sini dia sebagai antagonis kompetitif pada reseptor muskarin. Nah, nanti ada muskarin itu reseptornya ada M1, M2, kemudian M3, M4 dan M5. Nah, ini sebagai antagonis kompetitif pada reseptor M2 di sini, ya. Jadi mekanismenya adalah dia sebagai penyumbat, jadi menghambat nanti pengikatan dari asetilkolinnya di sini. Karena apa tadi? Karena atropin tadi sudah menduduki reseptor dari atau dia sebagai kompetitif ya, antagonis kompetitif dengan ligannya yaitu asetilkolin, sehingga dari reseptor muskariniknya sudah diduduki oleh atropin. Nah kalau tadi sudah diduduki atropin, ya penyebabnya apa? Jadi tadi ya. Jadi ada dua jalur di sini pada jantung di M2 dan di M3 pada otot polos dan kelenjar. Nah pada M2 di sini, jadi pada kondisi normal, jadi kalau asetilkolinnya aktif nih berikatan pada M2, nanti akan mengaktifkan dari GI. Nah kalau GI aktif kan otomatis ada siklasinya akan dihambat. Namun kalau pada atrofi dia kan memblokir M2. Berarti kalau dia memblokir berarti kan dia mengerem sehingga nanti GI ini akan dilepaskan sehingga kadar CAMP akan meningkat. Paham ya di sini ya? Jadi kalau GI, kalau di sini kan asetilkolin akan mengaktifkan GI. Kalau GI aktif, efeknya adalah adenosiklasinya akan dihambat, ya kan? Kan GI inhibitor ya, akan dihambat sehingga nanti CAMP-nya pasti akan turun, denyut jantung akan pelan atau yang kita sebut adalah bradikardis. Nah nanti kalau atrofin ini kan dia sifatnya sebagai antagonis, gitu ya. Jadi berikatan secara kompetitif nih dengan si asetilkolin. Tapi kalau nanti atrofinnya bisa menduduki dari reseptor M2-nya, nanti protein GI-nya ini, nah tadi protein GI-nya ini nanti akan dilepaskan. Kalau protein GI ini dilepaskan, sehingga nanti kadar CAMP-nya bisa meningkat. Karena GI ini kan adalah inhibitor, kan? Jadi dia dilepaskan, jadi CAMP-nya akan meningkat. Sehingga dengan peningkatan CAMP bisa menyebabkan pacu jantung, gitu ya. Atau bisa yang kita sebut adalah pacu berarti takikardi, gitu ya. Karena denyut jantungnya semakin cepat. Nah kemudian jalur yang ketiga ini adalah reseptor M3. Nah kalau M2 itu kaitannya pada jantung, nah kalau M3 itu pada otot polos dan kelenjar. Nah di sini protein G-nya adalah GQ, gitu ya. Nah dalam kondisi normal asetilkolin itu akan berikatan dengan reseptor M3 sehingga akan mengaktifasi dari GQ. Nah GQ ini akan memicu fosfolipase C, PLC akan memproduksi MP3 dan BAG sehingga terjadi pelepasan kalsium Ca. Pelepasan kalsium Ca sehingga menyebabkan kontraksi otot polos. Namun di sini atrofin dia kan sebagai antagonis sehingga memblokir dari M3. Sehingga kalau M3-nya terblokir, otomatis jalur IP3 di AG-nya akan terhenti sehingga tidak akan melepaskan kalsium sehingga nanti hasilnya adalah relaksasi otot polos. Paham ya di sini ya? Gampang kan ya? Intinya ya gini. Jadi atrofin itu dia adalah sebagai kompetitif dari neurotransmitternya yaitu apa? Asetilkolin. Nah, si atrofin ini bekerja dengan dua jalur yaitu pada reseptor muskarinik ya. Muskariniknya di sini adalah pada M2 di jantung dan M3 di otot polos dan kelenjar. Kalau dia di M2 di jantung, reseptor M2 ini berikatan dengan
protein G-nya adalah inhibitor atau GI ya. Sehingga dalam kondisi normal nih, bukan atrofi ya, berarti asetylcholine akan berikatan nih dengan reseptornya itu M2, sehingga akan mengaktifasi dari GI. GI itu kan inhibitor, otomatis dia akan menghambat atau menonaktifasi dari adenilasilase. Kalau adenilasilase menghambat gitu ya, jadi kadar CAMP-nya second messenger-nya gimana? Akan turun gitu ya, sehingga denyut jantung akan lambat atau berhenti gitu ya. Nah kemudian kalau atrofin, atrofin tadi berikatan secara kompetitif dengan asetylcholine pada reseptor M2-nya. Nah sehingga karena dia sebagai antagonis ya, jadi fungsinya kan dia pengerem. Kan berarti keterbalikan ya dengan neurotransmitternya. Sehingga tadi kadar CAMP-nya akan meningkat. Kalau CAMP-nya meningkat, nanti denyut jantungnya pasti akan dipercepat gitu ya. Sehingga tadi untuk pengobatan bradikardie atau yang denyut jantungnya lambat gitu ya. Paham di sini ya? Gampang dong? Nah kemudian selain itu ternyata atrofin juga berikatan pada reseptor M3, di mana reseptor M3 yang ada di otopolos dan kelenjar M3 ini berkorelasi dengan aktivasi dari protein GI. Nah GI ini tadi kalau dia teraktivasi akan memicu fosfolipase atau PLC yang tadi gambarnya di sini ya. Nah GI ya, PLC mana? Nah fosfolipase C, sehingga nanti akan menghasilkan DAG dan IP3. Nah IP3 ini nanti kaitannya dengan adanya pelepasan dari kalsium CA ya. Nah jadi tadi obat di sini berarti mana tadi? Nah ini ya, jadi kan tadi pelepasan CA, tapi kan karena atrofin dia sebagai antagonis kompetitifnya dari asetylcholine, biar asetylcholine itu nggak berikatan dengan M3 gitu kan. Jadi otomatis kalau dia sebagai antagonis, otomatis GI tidak akan aktif ya kan? Sehingga tadi AP3, AP3 dan CA, jadi jalurnya tadi jalur fosfolipase C atau PLC kan tidak teraktivasi. Produksi AP3 dan DAG kan juga tidak ada atau rendah. Kemudian otomatis tidak terjadi pelepasan kalsium CA, sehingga nanti yang terjadi relaksasi otot ya. Nah makanya ini baru atrofi ya. Oke, nah selanjutnya di sini adalah losartan. Nah losartan ini adalah obat hipertensi. Nah ini sama ya dengan captopril, cuma di sini sama-sama nanti kalau captopril langsung menghambat pada enzimnya ya, enzim ACE. Nah losartan ini dia menghambat pada, dia sebagai agonis pada reseptor angiotensin 1 ya. Nah jadi reseptor angiotensin ini dia dihasilkan jadi angiotensin 2 ini. Jadi kan kemarin ada angiotensin 2 ya. Angiotensin 2 kan tadi menghasilkan ADH, aldosteron, yang kemarin efeknya ke hipertensi atau peningkatan tekanan darah. Nah sedangkan ini dia angiotensin ini, losartan ini nanti akan berikatan pada reseptor AT1 pada angiotensin 2. Jadi angiotensin 2 ini dia memiliki dua reseptor utama, yaitu AT1 dan AT2. Dan ini nanti losartan ini berikatan pada reseptor AT1. Nah reseptor AT1 ini bertanggung jawab nih terhadap terjadinya vasokonstriksi, retensi air, dan penebalan dinding jantung, sehingga bisa menyebabkan dari hipertensi atau kenaikan tekanan darah gitu ya. Nah tapi dia sebagai nanti adalah antagonis ya. Nah jadi dia menghambat, sifatnya adalah antagonis kompetitif selektif yang untuk targetnya adalah pada reseptor AT1 ya. Nah sehingga tadi kalau reseptor AT1 gitu tadi, ini reseptor AT1 ini ternyata adalah suatu GPCR ya, yang berkaitan dengan protein GI tadi adalah aktivasinya dari PLC, memproduksi dari second messengernya adalah DAG dan IP3 yang kemudian nanti mengaktifasi dari pelepasan CA12 ya. Nah ya, jadi tadi losartan kalau misalnya tadi menduduki dia sebagai antagonis, ya otomatis GI-nya tidak akan aktif
aktif sehingga nanti terjadinya apa? Terjadinya nanti adalah vasodilatasi. Pokoknya berlawanan dengan normalnya. Aslinya sih. Aslinya nanti kalau misalnya tadi GI-nya teraktivasi, gitu ya. Dan jadi efeknya tadi vasodilatasi, ada yang penurunan aldosteron, ya aldosteron ini karena kan berperan ya terhadap adanya tekanan darah. Yang kemarin kita sudah bahas di pertemuan pertama pada enzim, ya. Jadi ini bedanya captopril dan losartan. Kalau captopril di mana? Enzimnya adalah tak ulang lagi. Nah, itulah kakak. Angiotensin, ya, angiotensin converting enzim ini Bitter. akan menghambat apa? Angiotensin 1, angiotensin 2. Dengan angiotensin 2 ini dia memiliki dua reseptor, ada AT1 dan AT2. Dan obat-obat losartan ini dia akan sebagai antagonis kompetitif di reseptor AT1. Paham ya di sini? Kaitannya reseptor AT1 aktivasinya tadi, yaitu tadi berkaitan dengan GI-nya tadi. Jadi nanti ceritakan aja berarti adanya aktivasi PLC, kemudian nanti akan menghasilkan second messenger AT3 dan DKG yang kemudian nanti akan melepaskan CA, di mana CA ini nanti berperan terhadap vasokonstriksi. Nah, mantap. Semua sudah di luar kepala. Jadi ngapalnya banyak ya. Ya, nanti siapa tahu esainya dibantu dari gambar bedanya kan bisa loh. Kasih gambar Bu. Tenang aja, nanti biasanya kalian jangan jadi ngomong misalnya waduh nanti ada esai nih susah nih atau segala macam. Tenang aja, saya biasanya memilih lihat nilai kalian mana yang paling bagus, esainya atau pilihan band-bandnya. Gitu, jadi nanti biasanya persentasenya nanti akan saya buat, tapi nanti saya generalkan satu angkatan. Jadi bukan per individu, kalau individu nanti saya pusing dong ya. Nah, nanti biasanya jadi bobotnya nanti akan lebih berbeda antara esai dengan pilihan band. Jadi kalau pilihan band kan gampang ya, kalian bingung bisa cek YouTube teman-teman. Jadi nanti kalau ujian pakai yang ada beniknya ya. Jadi biar beniknya minimal 5 lah, karena kan ABCD ini ya. Nanti kalau ada 6, beniknya dicopot 1 dulu aja. Gitu ya. Oke, nah ini kemudian ada yang inverse antagonis di sini ya. Inverse antagonis jadi berkebalikan, gitu ya. Jadi berkebalikan dengan peranannya tadi. Nah contohnya di sini adalah obat-obat antihistamin. Jadi contohnya pernah dengar cetirizine? Ya. Nah biasanya loratadin. Nah, dia memiliki aktivitas inverse agonis pada reseptor histamin. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya CTF biasanya CTF tidak berfungsi, gitu ya, kalian langsung ke cetirizine ataupun loratadin. Nah, minumnya sehari sekali aja biasanya ya. Ada yang mengkonsumsi cetirizine? Beta. Ya, berarti sehat semuanya ya. Karena saya punya kakak begitu makan yang seafood, pertama kepiting. Kalau seafood yang lainnya kayak kerang ada di rumah, tapi kepiting langsung alergi. Ya, alerginya kemudian diobatinya dengan cetirizine ataupun Cetirizine itu obat gatal. Antihistamin. Ya, jadi mekanismenya dia sebagai inverse agonis pada reseptor H1 histamin. Karena H1 histamin ini bisa menyebabkan adanya alergi. Oke, nah selanjutnya kita ke yang tirosin kinase. Tadi kan Alia juga, Geklorin juga. Sekarang kita yang ketiga adalah interaksi obat dengan reseptor tirosin kinase ya. Di mana reseptor tirosin kinase merupakan protein reseptor permukaan sel ya. Yang nanti aktivitasnya dengan cara memfosforilasi residu tirosin pada protein target ya. Jadi aktivitasnya adalah memfosforilasi. Kemudian nanti bisa mengaktifasi dari downstream signalnya, gitu ya. Nah, ini fosforilasi ini yang PPP. Jadi satu protein nanti yang terfosforilasi. Jadi misalnya dia sudah aktif, nanti akan memfosforilasi downstream signalnya. Misalnya dari CAK ya, CAK yang terfosforilasi nanti akan mengaktifasi dari staf 3. Staf 3 yang terfosforilasi nanti akan tadi membuat kompleks antara staf 3 dan staf 2 ya, dan seterusnya. Ini salah satu contohnya aja. Kita langsung ke obatnya aja ya nanti.
Ini struktur dari reseptor tirosin kinase. Jadi ada bagian ekstraselular domain dan ada intraselular domain. Nah, ekstraselular domain inilah biasanya tempat ikatan dari obatnya, gitu ya. Atau bisa juga intraselular domain ini menjadi target dari obatnya, yaitu dengan cara tadi biasanya sebagai menghambat ya, menghambat sebagai inhibitor. Nah, nanti obatnya ada sebagai antagonis, ada agonis ataupun inhibitor. Nah, ya, contoh jadi jadi strukturnya ada domain ekstraselular. Contohnya di sini adalah pengikatan gen spesifik, misalnya faktor pertumbuhan EGF, VEGF dan sebagainya. Nah, nanti ini saya akan bahas lagi di farmakologi 2 terkait dengan adanya penyakit yaitu kanker, gitu ya. Nanti kita akan bahas nanti di semester kedua. Tapi ini saya kenalkan dulu. Jadi reseptor tirosin kinase ini ada bagian ekstraselular domain dan intraselular domain, gitu ya. Oke. Nah, di ekstraselular domain ini tadi pengikatan ligan, jadi tempat untuk pengikatan ligan. Sedangkan di intraselular ini biasanya adalah domain regulasi. Dia akan mengandung residu tirosin, di mana residu tirosin inilah yang bisa menyebabkan proses autofosforilasi pada reseptornya. Nah, mungkin sudah diajari di biologi molekuler ya. Jadi intinya proses fosforilasi ini dikarenakan adanya aktivasi dari residu tirosinnya. Ini ya. Jadi gambarannya aktivasinya pengikatan ligan. Nah, ini pada reseptornya pengikatan ligan, kemudian terjadi proses dimerisasi dari reseptor. Jadi kan ada dua ini, jadi terjadi proses dimerisasi, kemudian nanti bisa mengaktifasi dari kinase, ya, karena terikat pada enzim. Oke, nah contoh obatnya ya, di interaksi obat pada reseptor tirosin kinase adalah antibodi monoklonal, ya. Nah, antibodi monoklonal ini mekanisme kerjanya jadi adalah dengan cara mengeblok dari pengikatan ligan. Jadi dia adalah suatu antibodi yang dia nanti akan menghalangi ligan untuk berikatan dengan RTK. Jadi si trastuzumab, tadi antibodinya tadi ya, contohnya antibodinya di sini ada trastuzumab. Trastuzumab tadi akan berikatan pada bagian ekstraselular domainnya. Jadi untuk menghambat natif ligannya untuk berikatan. Natif ligannya apa? Yaitu tadi ya, contohnya misalnya adalah endotelial atau VEGF, gitu ya. Nah, nanti akan menghambat. Nanti kalau dia menghambat, antibodinya ini menghalangi ligan untuk berikatan, sehingga otomatis proses dimerisasinya akan dihambat, gitu ya. Nah, setelah itu kalau proses dimerisasi dihambat, otomatis tidak akan mengaktifasi dari kinasenya, gitu ya. Nah, contoh obat antibodi monoklonal ini adalah trastuzumab ataupun Herceptin. Targetnya adalah pada HER2. Jadi ini HER2 ini adalah suatu natif ligannya ya. Kalau reseptornya berarti HER2 reseptor, gitu ya. Nah, ini digunakan ya jika untuk pasien kanker payudara dengan overekspresi HER2. Nah, ini penelitian saya dulu dengan Bio Farma itu adalah mengembangkan dari trastuzumab atau antibodi monoklonal. Nah, trastuzumab atau antibodi monoklonal dari Herceptin ini kan produksi dari luar. Nah, di Indonesia dibuat seperti mikunia, tapi juga harus ada uji aktivitas. Nah, kemarin saya melakukan sampai dengan uji aktivitas dari obat trastuzumab ini. Apakah bisa memiliki targetnya pada reseptor? Ini mati nih, tadinya sudah hadir. Oke, tes. Oke, ini ya. Jadi kalau Herceptin tadi menargetkannya pada reseptor HER2, sedangkan tadi cetuximab atau panitumumab untuk penanganan menargetkan pada EGFR. Sedangkan bevacizumab ini akan menargetkan pada EGFR. Ya. Nah, ini besok ketika farmakologi 2 saya akan menjelaskan lebih detail di sini ya, kaitannya dengan mekanisme aksi. Oke, nah ini contoh obatnya, misalnya tadi adalah imatinib. Nanti akan berikatan ya, imatinib ini sebagai inhibitor. Jadi contohnya imatinib ini adalah sebagai inhibitor pada reseptor faktor reseptor
sehingga di sini adalah menghambatnya adalah pada selektif pada BCRA. Jadi jadi intinya kalau untuk sekarang kalian apakan saja, bukan apakan ya, kalian pahami saja. Contoh dari inhibitor tyrosine kinase ini ada imatinib, gitu ya, yang akan menghambat di sini pada reseptor PDGFR atau pada BCR-ABL di sini, ya. Nah ini peranannya BCR-ABL atau PDGFR ini adalah pengaruhnya pada proliferasi sel kanker. Kemudian contoh lainnya di sini ada gefitinib dan elotinib. Ini pada inhibitor EGFR. Sedangkan ini sunitinib dan sorafenib pada inhibitor PDGFR. Oke, ini ya. Jadi mekanisme aksinya di sini, target aksinya. Jadi imatinib ini adalah reseptor terhubung dengan enzim, ya. BCRA di sini adalah tirosin kinase. Gitu ya. Jadi nanti mekanisme aksinya dia adalah sebagai inhibitor kompetitif ATP-nya, gitu ya. Jadi nanti si imatinib ini akan menduduki sisi ikatan pada pengikatan ATP-nya, sehingga nanti akan menghambat secara kompetitif, sehingga akan menghambat fosforisasi, sehingga hasil akhirnya adalah sel kanker akan Dan bayangkan dia melewati Oke. Intinya di sini juga sama ya, gefitinib. Kalau gefitinib ini nanti pada reseptornya adalah EGFR, ya. Oke, mekanisme detailnya nanti akan saya jelaskan di farmakologi dulu. Oke, kemudian di sini ada sorafenib dan sunitinib. Ini sama ya, kalau sorafenib dan sunitinib intinya dia adalah sebagai inhibisi kompetitif terhadap ATP, ya. Oke, ya, jadi sudah saya lakukan di sini. Imatinib ya, jadi sambatannya adalah kompetitif, gefitinib juga pada kompetitif. Sedangkan imatinib pada BCR-ABL, sedangkan gefitinib pada EGFR. Oke, nah ini sama ya, gefitinib ini hanya pada EGFR, tapi kalau sunitinib, sorafenib ini multi target, jadi pada EGFR, PDGFR, dan biasanya pada EGFR. Ya. Oke, ini adalah pengembangan saja, pengembangan dari obat-obat dari inhibitor tyrosine kinase, terutama pada pasien biasa. Oke, selanjutnya terakhir nih ya, interaksi obat dengan reseptor intraseluler. Nah, intraseluler tadi berarti lokasinya otomatis ada di dalam sel, sitosol ataupun di nukleusnya. Nah, ligannya itu yang bisa mengikat reseptor intraseluler ada ligan yang sifatnya adalah hidrofobik atau lipofilik. Karena apa? Bisa mampu menembus dari membran plasma. Karena kan dia di intraseluler kan, otomatis dia bisa menembus membran plasma. Nah, contohnya ini obat-obatan ya, atau yang menjadi sifatnya hidrofobik atau lipofilik itu adalah hormon steroid, tiroid ataupun vitamin D dan retinoid. Nah ini ya, jadi di reseptor intraseluler nanti ada bagian namanya domain binding ligand, jadi tempat ligand atau ikatan dengan apa namanya dengan ligandnya ya. Kemudian ada DBD, ada domain pengikatan DNA, kemudian domain aktivasi transkripsi atau AF, kemudian ada domain induk. Nah ini biasanya menghubungkan antara DBD dan LBD. Nah mekanisme aksinya tadi terjadi difusi ligand dari ekstraseluler menuju intraseluler karena dia harus sifatnya adalah hidrofobik atau lipofilik. Nah nanti ligandnya setelah masuk gitu ya ke dalam intraseluler, kemudian nanti terjadi pengikatan di reseptornya, reseptor intraseluler. Kemudian nanti adanya ikatan ligand ke reseptornya akan menyebabkan kompleksnya tadi tertranslokasi ke nukleus, sehingga kemudian nanti terjadi proses dimerisasi dari reseptor. Oke, nah obat-obatnya dia sifatnya bisa sebagai agonis, antagonis ataupun modulator selektif reseptor atau SERM. Nah, ini ya rangkuman obatnya. Jadi contoh obatnya adalah prednisolon atau dexamethasone. Reseptor targetnya adalah glukokortikoid. Nah, obatnya sebagai antiinflamasi atau imunosupresan. Jadi dexamethasone ini biasanya menyebabkan imunosupresan atau moon phase.
Dulu zaman saya pas saya masih S1, ketika kalian mungkin belum lahir kali ya. Pas saya zaman S1 itu ada di daerah Cilacap. Jadi menyalahgunakan jamu itu dicampur dengan dexamethasone. Ya, usia apa saya kurang tahu dulu ya. Jadi malah pasien-pasiennya bisa menyebabkan munfes. Jadi munfes itu bentuknya apa namanya bulat, terus ada ya kayak seperti munfes lah. Ya. Kenapa terjadi imunosupresan ataupun malah terjadi pembengkakan? Karena dicampur dengan jamu. Nah kemudian agonis reseptor entah saudaranya tadi estradiol ya, karena hormon ya, hormon estradiol ikatannya di reseptor estrogen karena dia adalah estrogen ya, estradiol itu adalah estrogen ataupun hormon. Kemudian kalau testosteron itu pada reseptor androgen. Kemudian ada lepidopsin atau T4 itu reseptor tiroid. Kemudian ada kalsiterol, nanti reseptornya adalah reseptor vitamin D. Oke, nah contoh obatnya di sini kita langsung aja ke mekanisme aslinya di sini ya. Jadi di sini mifeproston di sini ya. Ini untuk obat-obat pasien dengan sindrom pasien, ya, yang akan nanti menghambat dari reseptor di sini, reseptor glucocorticoidnya tadi. Sehingga kalau dia dihambat, otomatis akan menghambat dari perpindahan kompleks sikarnya tadi ke dalam nukleus, sehingga tadi akan mempengaruhi ya. Sehingga nanti akan merekrut dari protein koprekursor, sehingga tadi akibatnya tadi bisa menurunkan fungsi dari glucocorticoid. Nah kemudian di sini contoh yang lainnya adalah tamoxifen. Tamoxifen tahu buat apa? Kanker payudara. Ya, tamoxifen pada breast cancer. Nah jadi tamoxifen ini adalah suatu antagonis suatu agonis kompetitif. Jadi dia sifatnya adalah kompetitif dengan estrogen. Nah kalau sekarang memakan estrogen akan berikatan pada estrogen reseptor ya, kan berdifusi tadi ya, untuk masuk ke dalam sel itu berdifusi, kemudian berikatan dengan estrogen reseptor, kemudian nanti akan mengaktifkan misalnya sel sploring ke lain. Nah tadi kalau obat-obat kanker, kalau kanker kan berarti kan kalau misalnya estrogennya berikatan dengan reseptor bisa menyebabkan sel polarisasi kan, berarti kan sel kankernya akan memperbanyak banyak sehingga targetnya di sini adalah estrogen reseptor kompetitif pada reseptor estrogen. Yang tamoxifen ini makanya namanya SERM itu SERM, yaitu selektif estrogen reseptor glutatol gitu ya. Jadi dia nanti yang akan menghambat dari ikatannya dengan estrogen. Sehingga nanti kalau misalnya tamoxifen berikatan dengan reseptornya, nanti akan merubah strukturnya, struktur helix 12 ini ya. Struktur helix 12 ini nanti karena berubah sehingga tadi akan menarik protein korepresor. Nah korepresor nanti efeknya adalah sel proliferatifnya akan dihambat. Nah kemudian di sini ada glutamid. Nah glutamid ini adalah suatu produk yang harus di metabolisme dulu ya menjadi 2-hidroksi-glutamid di sini. Nah di sini target aslinya adalah pada reseptor androgen di sini ya, jadi menghambat reseptor androgen. Kaitannya di sini ada pembelahan sel sehingga nanti bisa menghalangi pembelahan sel dari prostat. Oke, nah spironolactone di sini adalah obat-obat hipertensi ya. Saya sudah sedikit menjelaskan pada obat hipertensi yaitu spironolactone yang nanti akan menghambat atau dia sebagai antagonis kompetitif pada mineral corticoid receptor sehingga nanti akan menaikkan kadar Na di dalam ginjalnya sehingga nanti bisa menyebabkan proses diuresis. Nah sehingga tadi kalau proses diuresis nanti akan mengurangi edema. Oke, ini tadi sudah ya contohnya tamoxifen SERM dia antagonis pada jaringan kanker payudara, terutama dia akan berkaitan pada reseptor estrogen. Sama ya, tamoxifen dan clomifen ini juga tadinya pada reseptor estrogen. Nah inilah pengembangan obat ya dari SERM, kemudian merubah dari strukturnya, kemudian apakah melihat efektivitasnya mana yang lebih bagus. Oke, ini sama ya, jadi dari tamoxifen berikatan dengan IR, kemudian nanti akan mengeblok tadi ya korepresornya sehingga nanti akan
menghambat dari proliferasi selnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah selesai materi saya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Saking banyaknya yang mau Kalau tidak ditanyakan. ada,